Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, bersua kembali kita dalam Idarwanto Hikmatologi, mengajak diri kita masing-masing untuk berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani, mencoba menelusuri, menelisik hikmah yang ada di dalam perintah ilahi. Kali ini kita kembali kepada kajian salat, tapi tentu sisi lain yang kita coba telusuri, pertalian dengan maraknya penggunaan teknologi gawe. Pemirsa, kita tidak boleh bosan dengan salah satu penggalan firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuhan, tidak ada satupun yang Kau ciptakan yang sia-sia. Lindungi kami ya Allah dari api neraka. Keabadian doa ini ada dalam surah Ali Imran ayat 191. Kita coba kaitkan dengan hadis dari insyaallah Ibnu Majah dan yang lainnya. Qum fasoli fa inna fi salati sifat. Tegaklah, berdiri, karena di dalam salat ada asifat, ada prosesi penyembuhan. Memang salat bukan meditasi, salat bukan yoga, salat bukan olahraga. Salat bukan khalwat. Namun di dalam salat terkandung kesemuanya itu dalam makna yang Islam. Secara sederhana, salat itu adalah gerak jiwa, karena dimulai dari niat yang tulus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun salat itu adalah gerak badan, karena kita bisa melihat orang yang salat secara normal akan berusaha menggerakkan badannya, bahkan menjadi salah satu ukuran di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, la khasha'a qalbi hadar rajuli la khasha'atun jawarih. Kusuknya hati seseorang itu akan terlihat di dalam bentuk tubuhnya. Meski hadis ini ditaifkan oleh sejumlah muhaddisin, namun secara ilmiah hadis ini benar. Pesan yang disampaikan hadis ini sungguh sangat sesuai dengan hadis yang sebelumnya, dan sungguh sangat sesuai dengan ayat yang kami tadi baca. Kita menyaksikan gambar di sebelah kami ini, muslim sedang khusyuk menunaikan sholat. Pada saat khusyuk menunaikan sholat, ada beberapa simpul yang oleh Allah langsung diberikan pahala. Jadi saya selalu mengatakan bahwa sholat pahalanya seketika itu juga. Kita buktikan. Rasulullah mengatakan bahwa inna abdulus sholah ruku'u
wasujudu di riwayat Bukhari, Muslim dan yang lain. Sedangkan di riwayat Muslim qamu, berdiri. Nah, kita lihat satu saja, yakni pada saat kita rukuk. Pada saat kita rukuk tidak menaruh tangan di atas lutut, lebih tepatnya tempurung lutut, tetapi menggenggam dengan cukup kuat. Karena kalau hanya diletakkan, maka tidak memiliki fungsi. Namun ketika dipegang erat begini lutut itu, maka ada fungsi yang sangat fundamental bagi kesehatan jiwa raga kita. Mengapa? Karena pada saat menggenggam, pasti di antara jari jemari itu yang terkuat adalah ibu jari. Di saat menggenggam, ibu jari dan seluruh jari kita itu terkoneksi dengan bagus dengan otak kita, di samping seluruh sel saraf kita. Di telapak tangan sama dengan telapak kaki, setidaknya ada 360 saraf utama sama dengan jumlah hari. Tidak kebetulan. Tidak ada perintah Allah yang kebetulan, tapi semua grand design, rancangan besar yang sangat teliti sekali. Banyak ayat bertebaran tentang itu. Nah, pada saat kita menggenggam, kita satu saja dulu di ibu jari. Maka di sini, di jari sebelah kiri kanan kita, itu terhubung dengan saraf hipotalamus atau kelenjar hipotalamus. Yang di tengahnya terhubung dengan kelenjar pituitari, kelenjar keseimbangan. Di mana kelenjar keseimbangan itu letaknya persis di tengah otak kita. Fungsinya adalah secara sahwati, secara perilaku, mengendalikan sistem saraf yang ada di otak atas perintahnya. Ini kalau orang beriman. Nah, kemudian di hipotalamus ada 13 fungsi. Ada fungsi di mana kita harus makan. Maka dari hati digerakkan oleh hipotalamus. Kenapa dari hati? Karena orang makan itu pasti punya niat. Jadi niat akan makan. Kemudian disampaikan ke otak dan otak memerintahkan pada indera, antara lain panca indera sampai indera pengecap nanti. Nah, di sini saja pada indera pengecap saja, ya, betapa kita jika kita hubungkan dengan kasus yang paling mutakhir, mudah-mudahan wabah COVID ini diangkat oleh Allah dari bumi. Di saat indera pengecap tidak bisa merasakan apa-apa, maka itu pertanda ada penyakit. Nah, Allah melatih dengan gerakan sholat, karena gerakan sholat itu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian Jibril membimbing seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tidak lain supaya manusia sehat jiwa. Karena itu kita tidak bisa menghindari gadget atau gawe atau handphone. Tidak bisa menghindari. Kecuali beberapa orang yang sangat memegang teguh tradisi. Kita lihat anak-anak kita pada saat memainkan gawe, ya, itu seperti ini. Ibu jarinya yang dipakai. Ketika ibu jari yang dipakai terus-menerus,
maka nyaris bisa dipastikan mempengaruhi saraf otak. Kita bisa menjadi saksi, kita sering sekali bahkan nyaris tiap hari menjadi saksi bahwa anak-anak kita sangat terasing dengan lingkungannya. Bahkan ketika bertamu bukan saja anak-anak, orang dewasa pun tidak mampu atau banyak yang tidak mampu mengendalikan diri. Mengapa? Karena sholat tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Sudah caranya rukuk hanya ditempelkan saja tangan jari jemarinya di lutut, kemudian maknanya tidak dipelihara. Pada saat itulah sholat nyaris tak berguna untuk diri muslim itu. Untuk diri muslim itu. Kita sendirian sebagai musolli ketika berjamaah seperti di Masjid Istiqlal ini, musolli. Dan kita juga sangat jarang saling mengingatkan. Pada saat digenggam seperti ini, maka lutut juga akan terhindar insya Allah dari penyakit rematik persendian. Namun lebih dari itu, otak kita terpecah. Kita bisa berkeringat, perintah dari hipotalamus. Kita bisa berhubungan suami istri, bersumber dari hati ke hipotalamus. Kita bisa memandang, kita bisa melakukan aktivitas. Semuanya dikendalikan dengan hati. Itu bermula dari hipotalamus dan sekali lagi terhubungnya di sini. Ini dalam makna aku presua atau aku puntur, ya, pijat refleksi. Karena itu jika kita pusing pening, maka pijatlah ini sebelah kiri dulu, melingkar, memudahkan, kemudian sebelah kanan. Berapa lama? Ya sekitar 5-7 menit satu ibu jari. Kita akan mendapati bahwa sholat itu sungguh sumber dari seluruh energi untuk memperbaiki jiwa raga insan, untuk mempertahankan jiwa raga insan yang akan sehat Islam. Jadi sholat merupakan, jika dilihat dari segi anatomi, dari olahraga, basic seluruh olahraga apapun, basic seluruh olah jiwa apapun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.